teman-teman, ya para sahabat asal omong dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan kami di bincang-bincang ya rubrik asal omong. Pada hari ini teman-teman sekalian, kami akan berbicara tentang masih dalam konteks Flores ya, terutama Manggarai. Apakah masih perlu itu RT dan RW atau ketua lingkungan atau kepala dusun dalam konteks Manggarai? Nah, pertanyaan ini penting untuk kita refleksikan ya, untuk kita renungkan secara lebih dalam. Mengapa? Karena desa di dalam konteks Manggarai secara keseluruhan merupakan agregasi dari kampung-kampung gitu, Bang Pakar. Ya. Jadi satu desa itu terdiri dari kampung-kampung. Dan setiap kampung, nanti Bang Pakar akan menjelaskannya secara lebih detail. Dan setiap kampung itu kan dia berdiri sendiri, otonom ya Bang. Kenapa? Karena di kampung itu ada kepala kampung ya. Dalam bahasa lokal di sana itu ada tua golo, gitu. Ada tetua adat di sana gitu. Nah, dalam konteks seperti itu, fungsi dan peran kampung akhir-akhir ini kan mulai terdegradasi Bang. Ya, salah satu faktornya adalah karena ada begitu banyak kekuasaan yang ada di kampung itu, satu kampung kecil itu. Kan di sana ada RT, ya. Di sana juga ada kekuasaan RW, di sana juga ada kepala dusun. Ya. Lalu kemudian dari sisi agama juga di situ ada ketua lingkungan dan lain sebagainya. Dengan begitu banyaknya kekuasaan, fungsi dan perannya, dengan fungsi dan perannya masing-masing ya, di kampung itu, maka kampung sebagai kesatuan adat menjadi tidak hidup. Dan saya prediksi ya, kalau ini terus tidak dipikirkan oleh pemerintah daerah, tidak dipikirkan oleh seluruh masyarakat Manggarai, cepat atau lambat, kampung itu hanya menjadi kenangan masa lalu oleh generasi yang akan habis juga, begitu. Sementara generasi yang akan datang tidak akan pernah mengalami sensasi kampung itu. Padahal semua masyarakat Manggarai mengetahui bahwa kampung itu adalah sumber nilai, gitu. Ya. Nilai moral, nilai spiritual, ya. Dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu maka kami dari asal omong, ini ada sedikit ide-ide asal omong itu, bahwa sebaiknya itu diperkuat kembali itu fungsi kampung itu Abang. Nah, salah satu jalan untuk memperfungsi kampung itu hapus itu RT, hapus itu RW, hapus itu kepala dusun, hapus itu ketua lingkungan. Semuanya itu harus fungsi-fungsi RT, fungsi RW, fungsi kepala dusun, fungsi ketua lingkungan itu harus terintegrasi di dalam kampung itu sendiri, di bawah kepemimpinan tua golo atau di bawah kepemimpinan kampung ya, atau apapun sebutnya. Tapi dia semua fungsi itu harus terintegrasi di situ. Dengan cara seperti itu maka kita menghidupkan terus itu kampung sebagai pusat kehidupan ya, pusat kebudayaan, pusat nilai dan lain sebagainya di masing-masing. Tapi itu pikiran saya untuk membahas ini teman-teman sekalian. Kita ditemani oleh seperti biasa ya, pakar segala masalah, pakar segala soal, dan juga pakar segala jawaban. Jadi kalau dibandingkan dengan saya, beliau ini paling banyak itu mengalami sensasi kehidupan kampung itu seperti apa. Nah, oleh karena itu maka baiklah kita mendengar apa pandangan beliau. Terima kasih Bung Ardi. Kita bicara tentang fungsi kampung, berarti kita bicara tentang fungsi adat. Dengan hadirnya berbagai perangkat pemerintah modern di kampung itu membuat fungsi adat, fungsi kepala kampung menjadi melandai dia, ya kan? Tidak menukik lagi seperti dulu. Kan orang tidak menghargainya lagi, Pak. Itu persoalannya. Dan yang lebih ironisnya lagi, pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah rajin merevitalisasi rumah-rumah adat. Ya. Itu artinya padahal itu kan hanya bentuk fisik ya. Itu artinya mereka hanya menginginkan simbol. Ya kan? Sementara struktur nilai kekuasaan yang ada di dalam kampung itu tidak diperkuat. Ya. Nah, dan harus kita pahami bersama juga
bahwa kampung itu dia punya otonomi sendiri. Ya. Karena di kampung itu ada beberapa fungsi atau beberapa faktor yang melekat kampung itu sendiri. Yang pertama fungsi otonomi dia tentang adatnya, tentang tanah ulayatnya, dan tentang aturan kehidupan bermasyarakatnya. Nah, sekarang ini aturan kehidupan bermasyarakatnya diambil alih Oleh RT. oleh RW. Nah, ini persoalannya menjadi Ya. apa ya di kampung. Jadi kita lupa bahwa kampung itu punya otonomi tersendiri dalam hal ekonomi, dalam hal politik, dan dalam hal politik yang melandai itu. Karena memang yang menjadi kepala kampung, menjadi tua gulu, tua teno itu memang sudah ada sistemnya di sana lah ada ya. sistemnya Ya. secara ada. Nah, dengan hadirnya RT, RW, kepala dusun, akhirnya membuat Peran mereka makin berkurang ya. Dan orang tidak hormati lagi kampung itu. orang sudah tidak menghormati lagi data aturan adat kita. Ya. Nah itu seperti tadi Bung Ari kata, lama-lama bahwa emang adat kita hanya jadi sebuah cerita kenangan. Kenangan ya. Kita tidak menolak perubahan, walaupun ini sudah lama, tetapi kalau boleh bahwa RT RW itu terintegrasi dengan kepala Kampung, ya. Nah, semua di bawah koordinasi kepala kampung. Karena kepala kampung punya kekuatan penuh untuk mengatur sebuah kampung, termasuk lahannya, bukan RT, nah, bukan RW atau kepala dusun. Dan itu peluang untuk perubahan itu ada bang, karena pemerintah daerah kan dia memiliki otonomi untuk membuat perda melindungi fungsi-fungsi adat di daerah bang. Ya, Hanya kreativitas itu belum sampai ke sana mungkin bang. ya. Saya hanya melihat bahwa dengan adanya RT, RW, kepala dusun, ya, pemerintah modern ini mencoba mendistribusikan pembagian kekuasaan itulah bagi-bagi. Nah, karena kalau tidak yang lain tidak kebagian. Nah, itu persoalannya. Tapi sebenarnya apapun itu, kampung itu punya otonomi sendiri, baik secara adat maupun secara ekonomi. Karena dia mengatur lahan perkebunan warganya situ. Dan segala macam adat termasuk perkawinan, ya. Nah, seperti itu. Jadi ya harapannya semoga pemerintah daerah Mulai memikirkan ya inovasi-inovasi baru untuk dan jangan cuma revitalisasi rumah adatnya, perkuat adatnya itu. Fungsi adatnya harus diperkuat, kekuasaan adatnya diperkuat. Fungsi adatnya diperkuat supaya tidak seperti tadi Bung Ari katakan, itu hanya menjadi cerita kenangan buat generasi yang akan datang. Nah itu, saya kira seperti itu. Hanya itu bang? Ya, itu yang paling penting itulah. Nah, ya, terima kasih ya pada Bang Pakar ya, sahabat asal omong. Itu perspektif kami pada hari ini yang dapat kami persembahkan. Ya mudah-mudahan ini ya dapat menjadi bahan pemikiran bersama kita ya, terutama untuk saudara dan saudari kami yang ada di Flores ya, ataupun ya secara khusus di Manggarai Timur, Manggarai Tengah, dan juga itu Manggarai Barat. Ya mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi bahan pemikiran untuk ya menghidupkan kembali itu kampung-kampung kita di sana supaya lebih kuat dan dia bisa menjadi sumber nilai moral, nilai spiritual bagi semua warganya. Salam dan sampai jumpa dengan kami dengan topik-topik berikutnya pada kesempatan yang lain. Salam dan terima kasih. sampai jumpa.